Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Farles Bitu kali ini ingin menjelaskan secara singkat tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Yang pertama itu demokrasi liberal. Latar belakang adanya demokrasi liberal ini yaitu setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari kolonial Belanda. Pada tahun 1950, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan kemerdekaannya dari Belanda dan mulai membangun pemerintahan yang stabil. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan umum yang bebas dan yang adil. Yang kedua, kebebasan berbicara dan berpendapat. Dan yang ketiga, hak-hak sipil yang dilindungi. Dan yang keempat, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kelima, pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Yang berikutnya itu kabinet dan pemerintahan. Pada periode ini, Indonesia memiliki beberapa kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri seperti Kabinet Natsir dari tahun 1950 sampai 1951, Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952, Kabinet Wilopo 1952 sampai 1953, Kabinet Ali 1953 sampai 1955, Kabinet Burhanuddin 1955 sampai 1956, Kabinet Ali Sastramidjojo 1956 sampai 1957, Kabinet Dujunda 1957 sampai 1959. Adapun masalah dan tantangan dari adanya demokrasi liberal ini. Yang pertama itu masalah ekonomi seperti inflasi dan kemiskinan. Yang kedua masalah politik seperti konflik antara partai-partai politik. Dan yang terakhir itu masalah keamanan seperti pemberontakan dan konflik dengan negara-negara lain. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari demokrasi liberal ini yaitu demokrasi liberal yang ada di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959 memiliki ciri-ciri yang mirip dengan demokrasi liberal di negara-negara barat. Namun, Indonesia masih menghadapi banyak masalah dan tantangan yang membuat demokrasi liberal di Indonesia tidak stabil dan efektif. Yang kedua, yaitu demokrasi terpimpin. Latar belakang adanya demokrasi terpimpin ini yaitu pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan bahwa demokrasi liberal telah gagal dan bahwa Indonesia memerlukan sistem pemerintahan yang lebih kuat dan stabil. Yang berikutnya itu ciri-ciri demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pemimpin yang kuat dan berpengaruh, kekuasaan terkonsentrasi pada pemimpin, kurangnya kebebasan berbicara dan berpendapat, pemilihan umum yang tidak bebas dan adil, pemerintahan yang otoriter dan sentralitis. Yang berikutnya itu kebijakan dan tindakan yang ada di demokrasi terpimpin. Pada periode ini, Presiden Soekarno melaksanakan beberapa kebijakan dan tindakan seperti menghapuskan sistem multipartai dan menggantinya sistem monopartai. Dan yang kedua, mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan ekonomi yang sentralitis dan otoriter. Dan yang terakhir itu menghancurkan lawan-lawan politik yang mengangkat para pendukungnya ke posisi-posisi penting. Dampak dari demokrasi terpimpin ini yaitu demokrasi terpimpin memiliki dampak negatif seperti menghancurkan kebebasan dan demokrasi, meningkatkan ketidaksetaraan dan kemiskinan, membuat Indonesia menjadi negara-negara yang otoriter dan sentralitis. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari demokrasi terpimpin ini yaitu demokrasi terpimpin di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965 merupakan sistem pemerintahan yang otoriter dan sentralitis. Sistem ini memiliki dampak yang negatif dan membuat Indonesia menjadi negara yang tidak demokratis. Sekian dari saya, terima kasih.